kabupaten kota, karena di tahun 2025 kita punya eh, peningkatan capaian eh, dari perubahan yang ada dilakukan di kita itu cukup signifikan perubahannya, walaupun dengan catatan masih kondisi kita masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, terutama hal yang nantinya akan menjadi catatan itu adalah provinsi dan kabupaten kota kita semua. Ada kabupaten kota yang nilainya luar biasa begitu ya, dan itu tentu harus dipertahankan di tahun 2026. Ada kabupaten kota yang nilainya juga sangat luar biasa di bawahnya. Nah, ini harus menjadi catatan sendiri untuk kita semua. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang ada terkait dengan hasil SBO ini. Tapi catatannya adalah bahwa apapun hasil yang ada, itulah cerminan saat ini dari kita semua. Kalau catatannya bahwa kita itu orangnya tidak suka belajar, itu nilainya 40. Kalau tidak suka belajar, semua berarti meyakini bahwa kita sendiri tidak suka belajar. Termasuk saya kalinya juga mungkin menjawabnya kurang gitu ya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan berarti ke depan? Mau kita ingin memberikan literasi, tetapi kita tidak suka belajar gitu. Ya, teman-teman semua, hari ini kita akan melihat bagaimana gambaran implementasi dari eh, berakhlak dan 5 budaya organisasi itu. Ya, nanti dari sana kita bisa lihat saat ini kita yang kuat di mana, lemahnya di mana. Nah, yang kuat kita pertahankan, yang lemah ayo kita perbaiki. Salah satu budaya organisasi tadi yang selalu ada setiap kita rapat itu adalah tidak mau duduk di depan. Itu selalu kalau kita rapat tuh yang belakang disuruh ke depan. Kenapa? Ya tadi kita sulit untuk berubah itu karena takut ditanya kali yang di depan tuh ya. Padahal nggak ada yang ditanya, mau kita lagi Zoom kok. Ya, nah ini eh, ayo kita ulas. Nanti kabupaten kota harus menyampaikan kepada seluruh kepala kabupaten kotanya, harus menyampaikan kepada seluruh pegawainya dan membuat strategi yang terbaik kira-kira besok itu kita mau ngapain tahun 2026 dari apa yang dihasilkan dari survei SBO di tahun 2025 ini. Supaya kita itu bisa jalannya lebih nyaman nanti di dalam saya tidak tahu apakah ada tanya jawabnya itu Mbak ada tanya jawabnya ya. Ada tanya jawabnya, jadi nanti mungkin kita juga bisa bertanya. Tapi jangan tanya hasilnya, karena hasilnya yang hitung bukan kita kan. Uang itu pekerjaan kita semua. Nah, jadi minta tolong, terutama kepala kabupaten kota yang sedang dalam perjalanan ini. Kepala kabupaten kota yang sedang dalam perjalanan, saya minta untuk menyimak betul. Karena tiketnya juga kebanyakan jam 11.35 kan. Jadi sekarang harusnya bisa untuk melihat kira-kira posisi kita ada di mana. Hmm. Secara umum Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2024, tahun 2005. Lanjut slide-nya. Bukan, bukan. Ya ini, nah ini. Ya, jadi kita mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali ada satu untuk implementasi yang kompeten, tapi tidak signifikan, hampir mirip-mirip lah dengan tahun kemarin. Tapi rata-rata dari semua implementasi berakhlak itu mengalami peningkatan. Dan ini sebenarnya sudah di atas target kita di IKU kita ya. Cuma tadi PR ya, izin ini PR kita semua. Kalau naik besoknya, nah ini yang harus kalian perhatikan. Besoknya ini menjadi baseline. Kalau tidak, kalian akan turun tajam.
Nah, bagaimana cara eh, kita untuk mempertahankan ini? Personal di kita semua, personal ini main personal, tidak ada main kantor ini. Ini personal dari kita semua. Maka minimal apa yang kita lakukan itu tidak lebih buruk dibanding dengan tahun 2025, termasuk capaiannya. Karena ini adalah indeks persepsi, maka nantinya siapa yang duduk di depan dan bagaimana para tim, ketua tim, koordinator tim memberikan gambaran kepada seluruh pasukannya, itu akan memberikan gambaran dari hasil yang ada di sini. Nantinya, kalau kita melambat, bisa dipastikan nanti angka ini juga akan melambat. Ya. Nah, terutama kita lihat bagaimana hasil SBO untuk kabupaten kota yang warna biru itu 2024, yang warna merah oranye itu yang 2025. Nggak usah lihat angkanya, lihat papannya saja. Menaik apa menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, teman-teman kabupaten kota, tolong untuk disimak nantinya di bagian mana nantinya yang nantinya harus kita perbaiki. Ya, tidak ada yang salah eh, di dalam angkanya. Yang ada itu adalah kita, ayo sama-sama koreksi barangkali ada langkah kita yang kurang pas ya. Nah, kalau kita lanjutkan bagaimana dengan indeks 5 ya budaya organisasinya. Nah, ini saya juga mungkin salah satu yang agak mungkin kurang kurang ini ya, dari sisi kepemimpinan kurang bagus gitu. Ini juga mungkin pelajaran untuk saya sendiri. Jadi menjadi seorang pemimpin itu nilainya masih sangat rendah. Lihat nilai kita itu berapa? 59 nilainya. Cukup sehat. Cukup sehat itu berarti yang sakitnya juga juga banyak itu. Nah, namanya masih cukup sehat kan? Berarti yang sakitnya juga masih banyak. Nilainya cuma 59. Ya. Hampir rata-rata seluruh kabupaten kota juga nilainya begitu. Jadi ini cerminan Jawa Timur. Nilainya tidak tidak ada yang terlalu menonjol di 5 budaya organisasi ini. Eh, Berarti ada yang harus diperbaiki. Eh, saya sebagai pemimpin itu harus mengevaluasi kembali apa yang saya lakukan sepanjang tahun 2025. Nah, mudah-mudahan di tahun 2026 kita bisa menjadi lebih baik. Yang nilai terbaik itu walaupun sama-sama cukup sehat, itu kerja kerja keras dan kerja cerdas, tapi rata-rata emang nilainya sekitar 60-an lah. Yang rendah cuma tadi. Nah, ayolah teman-teman semua, eh, mari kita lihat angka ini, hasil ini sebagai sebuah pelajaran untuk kita semua bahwa kita dalam bekerja itu ada hal yang harus ditingkatkan dan ada yang harus dipertahankan. Ya, minta tolong seluruh kepala BPS Kabupaten Kota untuk nantinya segera mempelajari lebih mendalam terkait dengan hasil dari SBO ini. Dan teman-teman di provinsi, saya minta juga sampaikan saja kira-kira tahun 2026 itu kita maunya kayak gimana supaya kondisi kita menjadi lebih baik. Jadi tidak lagi pada posisi cukup sehat, ya mudah-mudahan di tahun 2026 kita bisa menjadi lebih sehat. Itu kayaknya yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka dari acara kita pada pagi hari ini. Saya minta kita semua di provinsi dan juga kabupaten kota untuk menyimak apa yang nantinya disampaikan terkait dengan hasil survei budaya organisasi BPS, terutama untuk kita di Jawa Timur tahun 2025 ini. Terima kasih atas apa yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2025 ini. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa bekerja dengan lebih baik di waktu yang akan datang.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zulkifli, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur dan Change Leader BPS Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan arahan. Mohon izin Bapak, jika Bapak memiliki agenda lain, kami persilakan dengan hormat untuk dapat meninggalkan ruangan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan hasil SBO BPS se-Jawa Timur tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Saudara Rian Wilmanda Januardi. Tanpa berpanjang kata lagi, kepada Ko Cece kebanggaan kita, waktu dan layar dipersilahkan. Izin Pak, saya sambil berdiri aja Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Zulkifli selaku Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Ibu pejabat fungsional ahli media, dan Bapak Ibu pegawai BPS Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu yang bergabung di Zoom, Bapak Ibu BPS Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Jadi seperti yang dijelaskan Bapak Pimpinan tadi sebelumnya, gambaran umum hasil survei budaya organisasi kita sebenarnya alhamdulillah meningkat di tahun ini. Meningkatnya lumayan tajam ya, 11% gitu dari capaian di tahun sebelumnya. Nah, bagaimana sebenarnya breakdown dari survei budaya organisasi di tahun ini ya? Mungkin bisa next saja Mas Satrio. Ya, jadi sebelum kita membahas hasil, mungkin kita perlu refresh kembali ya terkait SBO ini. Yang pertama terkait tujuan diadakannya survei budaya organisasi ini, yang pertama adalah yang jelas ya untuk memperoleh gambaran dulu, gambaran terkait implementasi berakhlak, dan yang baru adalah di tahun ini yaitu implementasi dari 5 budaya organisasi di BPS. Jadi untuk pengukuran berakhlaknya ini sudah berjalan beberapa tahun, kemudian yang baru ada 5 budaya organisasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tadi kekuatan kita sebenarnya di tahun 2025 ini seperti apa, dan apa saja kelemahan kita di tahun ini untuk nanti dilakukan perbaikan di tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah penentuan indikator penentuan program kegiatan manajemen perubahan selanjutnya. Jadi hasil dari SBO di tahun 2025 ini nantinya di tahun depan akan dijadikan acuan oleh teman-teman Change Ambassador berikutnya untuk disusun program-program perubahan dari hasil yang ada. Dan ini juga nanti keluarannya adalah tadi indeks implementasi berakhlak dan 5 budaya organisasi di BPS. Kemudian peringkat perilaku berakhlak dan 5 budaya organisasi dari tinggi ke rendah, dan 15 nilai perilaku yang paling menggambarkan BPS saat ini. Kemudian next Mas. Nah, untuk metodologi surveinya sendiri, seperti yang dijelaskan juga sebelumnya di internalisasi sebelumnya, bahwa meskipun yang dinilai adalah implementasi, namun pengukurannya adalah berdasarkan persepsi dan pengetahuan kita terhadap indeks terhadap nilai-nilai dan komponen-komponen berakhlak. Jadi teman-teman kemarin Bapak Ibu sekalian sudah memilih 6-7 nilai perilaku yang mungkin menurut Bapak Ibu menggambarkan instansinya seperti itu. Kemudian itu menjadi false ranking ya, atau menjadi jawaban yang menggambarkan implementasi budaya berakhlak dan 5 budaya organisasi di satuan kerja masing-masing. Dari hasil survei kemarin dari 1.220 pegawai, hanya 6 responden saja yang belum mengisi. Jadi respondennya sekitar 99%.
Kemudian cakupan respondennya yaitu pejabat pimpinan tinggi media, kemudian pegawai yang berstatus TB. Ini yang kecuali ya, pejabat pimpinan tinggi media, kemudian yang TB itu tidak termasuk, kemudian yang berstatus CLTN itu juga tidak termasuk. Oke, langsung aja next Mas. Nah, ini adalah detail demografinya. Ya, ini dari sini kita melihat bahwa di Jawa Timur ini tidak ada ini ya pegawai yang baby boomers ya. Jadi semuanya paling banyak generasi milenial, kemudian disusul generasi X dan generasi Z ya. Kemudian pendidikannya D4 S1, untuk jabatan yang paling banyak dari fungsional ahli muda disusul ahli pertama dan fungsional terampil. Oke, next saja. Nah, ini hasil dari 15 nilai perilaku top of mind. Top of mind itu yang artinya paling banyak dipilih oleh seluruh pegawai se-Jawa Timur. Ini dari sekitar 39 indikator, 38 nilai, itu ada 15 nilai yang paling banyak dipilih. Yang pertama yaitu nilai berakhlak kompeten. Dan di 5 budaya organisasinya itu adalah nilai orientasi pada kualitas data. Jadi hampir seluruh pegawai BPS Jawa Timur, yaitu sekitar 86,2% itu sudah berorientasi pada penjagaan kualitas data, kemudian disusul menaati peraturan, knowledge sharing, dan seterusnya, sampai yang terendah itu adalah ke bawah lagi Mas, coba. Itu adalah nilai be a leader, yaitu berorientasi pada tujuan bersama, dan itu 74,8%. Jadi sekitar 75% sampai 86% itu Bapak Ibu sekalian sudah cenderung memilih nilai yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini dari insight-nya, dari 15 nilai perilaku dengan votes tertinggi atau pilihan tertinggi itu adalah merupakan nilai perilaku yang saat ini mencerminkan budaya berakhlak dan 5 budaya organisasi BPS di seluruh Jawa Timur ya, baik provinsi dan kabupaten kota, di mana menjaga kualitas data merupakan nilai perilaku dengan votes tertinggi. Ya, applause dulu untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menjaga kualitas data. Oke. Nah, kemudian ini adalah hasil dari indeks implementasi berakhlak. Jadi SBO tahun ini tuh berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya itu hanya ada indeks berakhlak, di tahun ini dibagi 2, ada indeks berakhlak dan 5 budaya organisasi. Di mana di sini di zoom out aja Mas, di zoom out ya biar kelihatan. Nah, itu yang paling tinggi adalah nilai akuntabel. Jadi peningkatan akuntabilitas di sini yang satu-satunya memiliki kategori sehat, yaitu sebesar 75,3%. Kemudian disusul oleh nilai loyal 74,3%, kemudian kompeten 72,3%, dan sampai yang terendah yaitu adalah kolaboratif, itu sekitar 63,9%, di mana nilai total indeks berakhlak keseluruhan Satker BPS Provinsi dan Kabupaten Kota adalah 69,7%. Jadi meskipun mungkin nilai senang belajar itu tadi rendah, tapi secara kumulatif nilai kompeten itu cukup tinggi dibandingkan komponen yang lainnya. Jadi spektrumnya cukup cukup berdekatan gitu, maksudnya tidak terlalu timpang antar komponen seperti itu. Nah, ini untuk insight-nya, jadi pada pengukuran SBO tahun 2025 dapat diketahui bahwa ya implementasi berakhlaknya cukup sehat, di mana tertinggi akuntabel dan yang terendah adalah kolaboratif. Oke, next saja. Next saja Mas. Nah, ini adalah tadi ya perbandingan antara tahun 2024 dan 2025. Memang kenaikannya cukup tinggi, masing-masing komponen sekitar 10 sampai 20%.
Dan ini sangat wajar ya Bapak Ibu sekalian, karena di provinsi lain itu juga peningkatannya sama-sama tinggi, semuanya sekitar 10-20%, di mana peningkatan jika dibandingkan dengan provinsi lain juga ya indeks berakhlak Jawa Timur ini masih setara dengan yang lain seperti itu. Jadi memang di tahun 2025 ini secara nasional itu juga peningkatannya cukup tinggi. Tapi di Jawa Timur ini ada catatan di komponen kompeten itu memang terjadi penurunan sekitar 1% ya dibandingkan tahun 2024. Nah, ini mungkin nanti jadi catatan untuk bagaimana kita menyusun program manajemen perubahan selanjutnya yang difokuskan pada peningkatan nilai kompeten. Namun untuk yang lainnya seperti berorientasi pelayanan dan harmonis itu cukup tinggi, sekitar 20% peningkatannya. Kemudian yang lain akuntabel, loyal, dan adaptif itu sekitar 10-11%. Dan kolaboratif meningkat sedikit 4%. Ya ini se-Jawa Timur ya Bapak Ibu, se-provinsi dan kabupaten kota. Yang tertinggi peningkatannya ada di nilai harmonis ya, dari tidak sehat jadi cukup sehat, ya, harmonis dan berorientasi pelayanan. Ya ini semoga bisa dipertahankan jadi baseline kita dan terus meningkat ya. Oke, selanjutnya. Nah kemudian bentar. Ya ini di zoom aja kalau ini. Nah ini adalah seluruh komponen berakhlak ya. Ada 38 komponen. Ini hasil keseluruhan pilihan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tertinggi tadi adalah kompeten menjaga kualitas data dan yang terendah adalah di komponen kompeten yaitu senang belajar, hanya 41,3%. Namun coba next Mas. Next. Nah, ini adalah yang tahun 2024. Jadi ketika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai 2025 itu sebenarnya deviasinya lebih kecil dibandingkan di tahun sebelumnya, yang mana ketimpangan antar nilai perilaku dan komponen itu cukup besar di tahun 2024 ya. Kalau di 2024 yang tertinggi adalah bersikap profesional sebesar 87,2%. Yang terendah adalah harmonis hanya sebesar 25,3%. Jadi di tahun 2025 ini persepsi terhadap berakhlak itu lebih merata dibandingkan yang di tahun 2024. Kalau yang 2024 itu mungkin hanya cenderung ke satu nilai atau satu komponen berakhlak. Jadi untuk 2025 ini capaiannya cukup apa ya, cukup bagus lah ya. Maksudnya ada pemerataan persepsi atau kecenderungan terhadap keseluruhan nilai berakhlak daripada di tahun 2024. Kemudian untuk nilai yang tadi yang senang belajar itu juga di tahun 2024 itu sebenarnya hanya 35,8%. Jadi ketika dibandingkan dengan tahun lalu sebenarnya ada peningkatan di nilai senang belajar. Jadi yang sebelumnya hanya 35%, sekarang jadi 43%. Tapi karena ini adalah penilaian berbasis persepsi, jadi ketika ada nilai yang naik, maka pasti akan ada nilai yang lebih rendah atau yang turun seperti itu. Ya, kemudian next, Mas. Nah ini indeks berakhlak dibagi berdasarkan demografi ya. Jadi jika dilihat dari hasil visualisasi data di depan ini, yang berasal dari generasi Z, Gen Z, ini memiliki implementasi berakhlak yang paling tinggi dibandingkan generasi milenial dan generasi X ya. Tepuk tangan untuk generasi Z. Siapa Gen Z, Gen Z di sini? Ini generasinya Mbak Ajwa, Mas Ali, Mas Agus ya, Mas Hizbul ini. Ini implementasinya berakhlaknya yang paling tinggi ya dibandingkan yang lain. Kemudian ya masih fresh ya, mohon dipertahankan ya. Dipertahankan sampai
bertahun-tahun mendatang. Kemudian dari masa kerja, em, pegawai dengan masa kerja 15 sampai 19 tahun ini memiliki implementasi berakhlak yang paling tinggi ya. Sementara yang paling rendah itu ada di pegawai dengan masa kerja 5 sampai 9 tahun. Itu termasuk saya ya, 5 sampai 9 tahun ya. Ya, jadi yang 15 sampai 19 tahun ini ya mungkin lebih matang ya karena sudah lebih lama dan lebih matang dari sisi apa namanya birokrasinya dan lain sebagainya seperti itu ya. Ya, kemudian dari sisi jabatan, ya yang implementasi berakhlak ini ada di Bapak Ibu fungsional ahli madya. Ini juga ini yang tertinggi ya. Monggo tepuk tangan Bapak Ibu yang madya lebih mantap. Ya ini jadi teladan ya contoh untuk pengimplementasian nilai berakhlak bagi nanti yang mungkin yang paling rendah ini fungsional ahli pertama ya. Ini berarti agak saya juga agak bingung nih Gen Z ini rata-rata pertama ya, tapi fungsional ahli pertama juga rendah. Ya, jadi ya ini hanya persepsi ya. Jadi mungkin dalam penghitungannya ada ini apa namanya irisan-irisan seperti itu. Ya, namun tetap cukup tinggi ya, di atas 67% ini sudah cukup sehat dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya, next, Mas. Nah, ini adalah breakdown indeks berakhlak berdasarkan unit kerja, dipecah di baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi untuk Provinsi Jawa Timur sendiri itu indeks implementasi berakhlaknya yaitu 77%, naik sekitar 18% dari tahun sebelumnya, yang hanya sebesar 59,5%. Di mana untuk provinsi sendiri, yang tertinggi ini ada di nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, dan adaptif. Itu budaya kerja yang kategorinya sudah masuk sehat. Itu untuk provinsi. Namun untuk kabupaten kota ini sangat beragam, di mana mungkin yang paling tinggi untuk kabupaten kota ini ada di kota Surabaya ya, disusul bukan paling tinggi Kabupaten Madiun sebesar 88%, kemudian disusul kota Surabaya 84,3%, kemudian disusul oleh Kabupaten Jombang 84%, yang dimana ini untuk yang paling merata hanya di kota Surabaya dan di Tulungagung, hanya di kota Surabaya ya yang sehat ya, sama di Kabupaten Madiun. Itu seluruh nilai berakhlaknya pada kategori sehat ya, hijau semua ini. Ya, tapi nanti perlu di apa ya, di breakdown lagi nilai-nilai mana yang menjadi nilai andalannya ya, nilai kunci bisa mendongkrak nilai berakhlak masing-masing komponen seperti itu. Namun tetap ada jadi catatan seperti yang dijelaskan Bapak pimpinan tadi, masih ada beberapa unit kerja yang nilai berakhlaknya itu turun dari tahun sebelumnya. Dan juga jika dilihat coba next Mas. Sebelumnya. Nah, ini seperti contohnya adalah di Kabupaten Lamongan, itu Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Trenggalek, itu masih ada beberapa nilai berakhlak yang cenderung dalam kategori tidak sehat. Nah, itu mungkin nanti Bapak Ibu tim pembina dari BPS Unit Kerja dan BPS Kabupaten Kota bersangkutan mungkin bisa berdiskusi bagaimana menyusun program ke depannya untuk meningkatkan komponen di masing-masing komponen berakhlaknya seperti itu. Karena meskipun ada yang tidak sehat, tapi ada juga yang sehat ya. Seperti di Lamongan itu justru kategori komponen berakhlak loyal itu sangat tinggi dibandingkan yang lain. Jadi ada kecenderungan atau ketimpangan nilai-nilai komponen berakhlak di setiap satker. Nah, ini setiap unit kerja ini pasti memiliki ciri khasnya masing-masing sehingga hasilnya bisa berbeda satu sama lain. Nah, ini nanti mungkin PR bagi tim pembina masing-masing kabupaten kota dan kabupaten kota terkait untuk
menentukan langkah apa yang akan diambil di tahun selanjutnya. Ya, selanjutnya, Mas. Eh, ya, nah ini adalah indeks implementasi 5 budaya organisasi BPS ya. Ini baru ya, baru di launching tahun ini karena memang untuk 5 budaya organisasi BPS sendiri baru digalakan di tahun ini ya. Ya, masih ada yang hafal Bapak Ibu? Sebelum saya next? Ya, oke next ya, next aja deh. Ya ini ya, jadi ada 5 budaya organisasi. Yang pertama be a leader, inovasi, KKD, komunikasi, koordinasi, dan diplomasi, berorientasi pada kualitas data dan kerja cerdas dan kerja keras. Nah, secara umum ini hampir rata ya untuk tiap-tiap komponen, yaitu sekitar 50 sampai 60%, di mana yang tertinggi di sini adalah kerja keras dan kerja cerdas. Jadi seluruh satker di BPS Jawa Timur itu sudah menerapkan budaya organisasi kerja keras dan kerja cerdas. Di mana kerja keras dan kerja cerdas ini diwakili oleh nilai-nilai perilaku seperti efektif dan efisien dalam bekerja, kemudian produktif, dapat diandalkan, memberi kinerja terbaik, berorientasi pada pencapaian realisasi pekerjaan, dan antusias dalam bekerja. Namun meskipun kerja keras dan kerja cerdas ini punya nilai yang tertinggi, di dalamnya itu masih ada nilai perilaku yang cukup rendah dibandingkan nilai yang lain, yaitu dapat diandalkan. Itu rendah sekali, hanya 43,3%. Sementara yang menopang budaya ini adalah efektif dan efisien dalam bekerja sebesar 78,7%. Itu untuk yang kerja keras dan kerja cerdas. Nah, untuk yang terendah, ini ada di aspek be a leader ya. Be a leader ini tidak hanya terbatas pada ini sebenarnya, pada kepala satker ataupun ketua tim, tapi untuk semuanya ya sebenarnya ya. Kalau kita kembali pada esensi pada 5 budaya organisasi. Namun mungkin karena ini nilai persepsi, jadi kita tidak tahu bagaimana persepsi responden ketika menjawab terkait survei budaya organisasi ini. Nah, untuk komponen Be Leader sendiri, ini nilainya 53,6%, masih cukup sehat meskipun lebih rendah dibanding yang lain, di mana nilai yang tertinggi ini ditopang oleh komponen bertanggung jawab. Bertanggung jawab, kemudian disusul oleh berorientasi pada tujuan bersama, kemudian memberdayakan pegawai atau empowering. Dan yang paling rendah, sangat rendah, hanya 9,2%, yaitu mentoring. Jadi mungkin selanjutnya mungkin bisa kita programkan mungkin program mentoring dari pimpinan ke anggota timnya, dari kepala kepala satker ke semua pegawai, dari ketua tim ke anggota tim dan lain sebagainya. Eh, Kemudian ya next saja. Oh ya, nah ini adalah breakdown ke 33 turunan perilaku dari 5 budaya organisasi. Jadi kalau akhlak tadi ada 38, kalau 5 budaya organisasi ini ada 33, di mana tadi ya yang tertinggi masih menjaga kualitas data itu sebesar 86,2%. Nah ini spektrumnya juga sama timpangnya ya dengan nilai berakhlak di tahun sebelumnya. Jadi dari 86,2% itu yang terendah langsung ke 9,2%. Nah, di atasnya itu padahal masih ada 21%. Jadi ada cukup rendah ini adalah mentoring ya di Be a Leader. Kemudian eh, terendah berikutnya adalah inovasi, memiliki rasa ingin tahu, kemudian komunikasi, koordinasi dan diplomasi, bersedia mendengarkan, ini juga rendah. Kemudian yang tinggi itu ada berorientasi menjaga kualitas data, kemudian budaya inovasi, knowledge sharing. Kemudian yang ketiga tertinggi itu ada komunikasi, koordinasi, diplomasi, yaitu kolaborasi antar tim kerja dan bekerja sama atau kooperatif. Itu cukup tinggi di tahun ini. Kemudian selanjutnya, kemudian ini adalah implementasi berdasarkan demografi. Berbeda dengan
implementasi berakhlak ya. Untuk 5 budaya organisasi ini, generasi milenial menjadi generasi yang mengimplementasikan 5 budaya organisasi BPS yang paling tinggi. Ya, tepuk tangan untuk milenials. Ya. Nah, untuk masa kerja ini masih sama ya. Masih sama, yang tertinggi mengimplementasikan adalah yang masa kerjanya 15 sampai 19 tahun, sekitar 60,2%. Kemudian ini juga masih sama, jabatan tertinggi yang pegawai dengan jabatan ahli media masih pegawai yang mengimplementasikan 5 budaya organisasi BPS yang paling tinggi. Seperti itu. Ya, kemudian next. Kemudian ini adalah breakdown-nya juga. Kalau breakdown-nya sama ya, untuk Provinsi Jawa Timur ini semuanya cukup sehat. Hanya yang kategori sehat mungkin hanya beberapa kabupaten kota seperti Madiun, Ngawi, Pacitan, kemudian Tulungagung, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya. Di masing-masing ini satu komponen, satu budaya ada yang sehat, minimal satu ada yang sehat. Tapi memang beragam, berbeda-beda antar satker karena memang mungkin ya budaya yang diterapkan di masing-masing satker berbeda, disesuaikan dengan kondisi dan kondisi yang ada di satker masing-masing. Di sini juga terlihat yang paling rendah di komponen Be a Leader itu ada Kota Surabaya 36,8, di mana yang tertingginya ada di mana ini? Di Magetan ya, di Magetan 68%. Kemudian inovasi yang tertinggi ini ada di Kota Madiun 76,3%. Kemudian yang terendah ada eh, di Kabupaten Ngawi dan seterusnya. Nah, ini sebagai catatan juga untuk indeks implementasi 5 budaya organisasi BPS ini yang menjadi catatan ada 2 kabupaten, 2 unit kerja yang kategorinya masih tidak sehat, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Lamongan. Nah, ini mungkin jadi catatan juga untuk tim pembina dan unit kerja yang bersangkutan, bagaimana untuk meningkatkan implementasi 5 budaya organisasi BPS yang memang baru saja disosialisasikan atau diinternalisasikan pada tahun ini. Ya, kemudian next. Kesimpulan. Ya, next saja. Nah, jadi dari hasil survei budaya organisasi tahun 2025 ini bisa disimpulkan beberapa catatan. Yang pertama ada temuan positif. Jadi temuan positifnya alhamdulillah lebih banyak ya daripada apa yang harus ditingkatkan ya. Yang pertama, pegawai BPS Provinsi Jawa Timur sudah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak serta 5 budaya organisasi dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik. Kemudian implementasi berakhlak tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2024. Implementasi nilai tertinggi pada tahun 2025 yaitu akuntabel untuk berakhlak dan kerja keras dan kerja cerdas untuk 5 budaya organisasi BPS. Kemudian yang keempat, menjaga kualitas data merupakan turunan perilaku dari yang paling banyak diimplementasikan pada perilaku kerja sehari-hari. Kemudian yang kelima, harmonis mengalami peningkatan skor paling signifikan di antara nilai berakhlak lainnya di tahun 2025. Dan secara garis besar, implementasi berakhlak dan 5 budaya organisasi di seluruh demografi berada pada kategori cukup sehat dengan capaian skor tertinggi dicapai oleh generasi Z untuk berakhlak dan generasi milenial untuk 5 budaya organisasi, masa kerja 15-19 tahun untuk berakhlak dan 5 budaya organisasi, serta jabatan ahli media untuk berakhlak dan 5 budaya organisasi. Namun catatan positif tersebut perlu kita evaluasi juga karena masih ada area perbaikan yang harus kita perhatikan ya untuk tahun berikutnya. Yang pertama yaitu implementasi nilai terendah di tahun 2025 yaitu berakhlak adalah kolaboratif ya. Kolaboratif, kemudian yang 5 budaya organisasi adalah be a leader. Maka 2 komponen ini nantinya harus menjadi perhatian khusus di tahun selanjutnya. Kemudian senang belajar,
pada komponen kompeten dan mentoring be a leader merupakan turunan perilaku yang paling minim diimplementasikan pada perilaku kerja sehari-hari. Nah, ini juga perlu menjadi catatan dan perhatian khusus untuk perbaikan atau perencanaan program di tahun selanjutnya. Kemudian selanjutnya, Mas. Nah, ini adalah rekomendasi yang diberikan oleh tim konsultan ya dari ACT. Ini didasarkan dari hasil analisis kuantitatif hasil survei. Yang pertama, eh, perlu adanya penyampaian hasil survei secara internal kepada seluruh pegawai melalui mekanisme yang direncanakan oleh pimpinan ya, yang hari ini sedang dilakukan ya. Jadi satu rekomendasi selesai. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan FGD untuk memeriksa implementasi turunan nilai-nilai berakhlak dan 5 budaya organisasi, memperdalam pemahaman terhadap area membutuhkan perhatian, mengidentifikasi akar masalah, dan merumuskan langkah perbaikan berdasarkan temuan survei. Nah, harapannya setelah kegiatan ini nanti Bapak Ibu kita berdiskusi untuk membahas terkait hasil yang sudah disampaikan tadi. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan program dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam perilaku kerja yang nyata, sehingga pegawai memahami kontribusinya bagi unit kerja dan organisasi. Kemudian menetapkan prioritas aktivitas perbaikan, rencana aksi, penunjukan ownership, ini maksudnya penunjukan siapa penanggung jawabnya, kemudian timeline implementasi secara terukur. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan progres secara berkala untuk memastikan perbaikan berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata terhadap budaya kerja. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada MC. Terima kasih atas penyampaian hasil SBO tahun 2025 yang telah disampaikan oleh Coach Cerian. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Oleh karena itu kami persilakan dengan hormat bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mengenai hasil SBO, silakan untuk mengangkat tangan. Dan bagi Bapak Ibu yang bergabung via Zoom, kami juga buka diskusi. Silakan untuk menekan tombol raise hand. Kami persilakan untuk 3 orang penanya pertama. Baik, sudah ada yang raise hand. Kami persilakan kepada Kepala BPS Kabupaten Lamongan, Bapak Son Haji untuk, mohon maaf, Kepala BPS Kabupaten Lumajang, Bapak Son Haji untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa dengar suara saya? Halo, Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa ditunjukkan tadi hasil per kabupaten, Mbak. Yang tadi yang ditampakkan tadi kan ada SBO per kabupaten. Bisa ya? Ya, Sambil nanti ditunjukkan, ya saya Muhammad Sonaji dari Lumajang. Lumajang ada 2 indikator yang turun, yaitu harmonis dan adaptif. Kita ketahui bahwa siang tahun lalu itu harmonis kita adalah tertinggi kalau nggak salah se-Jawa Timur itu untuk kita. Tapi sekarang malah kena warna merah. Nah ini saya berpikir saya sudah buka-buka di jurnal, bukan jurnal ya, ya Google lah. Itu cenderung survei perspektif ini cenderung bias. Apalagi kami dalam pengisian ini kita melakukan secara bersama-sama, ya. Kemudian dikatakan di tempat kami itu harmonis tuh malah turun, yang awalnya tahun yang lalu itu bagus, terbaik se-Jawa Timur, malah sekarang warna merah. Nah ini
Dan itu tidak menunjukkan kondisi sesungguhnya di kantor kami, menurut saya ya, menurut saya. Karena itu tadi, eh, apa namanya, keseharian yang kita bangun itu sangat menunjukkan keharmonisan di antara kami. Kemudian tentunya kami menginginkan mau apa rekomendasi bukan seperti yang tadi dikatakan. Kalau seandainya bagus tuh untuk per akhlaknya itu bagaimana? Kan ada pilihan-pilihan kan gitu kan. Tentunya kalau kita diarahkan itu lebih bagus lagi. Kalau kita memang menginginkan yang bagus. Dua, nilai 100%. Kalau 100%, nilai maksimalnya, maaf ini saya akan tanya, bahwa di sini banyak angka-angka yang middle ya. Artinya apa? Kita juga dipertanyakan kalau gitu. ASN BPS tuh kenapa nilainya seperti itu gitu. Kemudian perlu juga menurut saya SBO ini tidak dilihat dari internal saja, eksternal. Kita tahu bahwa kita banyak penghargaan-penghargaan, kemudian pengakuan-pengakuan OPD-OPD lain terkait dengan kita, pelayanan publik kita, dan seterusnya. Seharusnya itu juga menjadi bagian dari penilaian budaya organisasi. Kemudian yang ketiga, saya berharap ini maaf eh, pemikiran saya pribadi, mungkin penilai kita survei itu kita beda lagi lah, cari yang lain gitu. Maksudnya ada pembanding pihak ketiganya untuk menilai apakah nilai SBU kita seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Son Haji, Kepala BPS Kabupaten Lumajang. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman di Zoom? Atau bagi Bapak Ibu yang berada di ruangan ini? Baik, silahkan Mbak Nur. Terima kasih Mbak Novi. Izin Mas Rian, tadi kalau saya perhatikan antara yang implementasi indeks berakhlak sama yang budaya organisasi, di waktu akhir Oktober yang lalu kan Mas Rian sempat memaparkan terkait apa ini? Internalisasi SBO. Nah, itu kalau saya perhatikan Mas Rian ternyata eh, kemarin kan ada beberapa pertanyaan dan jawabannya. Kemudian kemarin kita memilih jawaban yang memang mencerminkan untuk nilai-nilai berakhlak. Nah, sebenarnya yang tidak terpilih di nilai berakhlak itu sebenarnya malah menggambarkan nilai-nilai untuk yang budaya organisasinya. Ini misalnya di komponen be a leader ya, itu kan ada turunan perilakunya, mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi, kemudian memberdayakan pegawai dan seterusnya. Dan ini kalau dilihat di internalisasi SBO, nilai-nilai turunan ini itu bukan bagian dari yang komponen berakhlak. Ini makanya kenapa terjadi di yang implementasi berakhlaknya nilainya tinggi, tapi saat di budaya organisasi BPS-nya nilainya menjadi rendah. Itu aja sih yang tadi sempat saya cek ya, kenapa kok di berakhlaknya itu tinggi, tapi di budaya organisasi kita malah sebaliknya. Baik, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi satu penanya terakhir, baik di ruangan ini maupun yang telah bergabung via Zoom. Kami persilakan untuk raise hand. Jika belum ada pertanyaan, mungkin kami persilahkan Kohrian untuk menjawab pertanyaan pertama dari Bapak Son Haji dan pertanyaan kedua dari Ibu Nur. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Son Haji dan Mbak Nur ya atas pertanyaannya. Mungkin pertama saya akan menjawab ini ya sekaligus ya pertanyaan Pak Son Haji dengan Mbak Nur ya terkait penilaian survei budaya organisasi yang dilakukan BPS ya pada tahun ini. Jadi memang ya
kemarin juga jauh sebelum SBO di Oktober itu diumumkan itu, kami tidak hanya saya, jadi semua CC hampir selindo itu sudah berdiskusi dengan teman-teman change management di BPS Pusat terkait, sebenarnya ini ya, kami juga ragu kenapa implementasi itu dinilai dengan persepsi. Itu kan sebenarnya nggak bisa ya, secara metodologi itu nggak bisa, tapi mau gimana lagi kayak gitu. Mau gimana lagi, karena yang menilai itu ya bukan kita kita sendiri ya, tapi dari teman-teman di Biro Ren gitu, menggunakan konsultan seperti itu. Nah, memang kelemahannya dari survei budaya organisasi ini adalah, meskipun memang ini bukan ini ya, sebenarnya bukan eh, alasan atau bukan sesuatu yang bisa mengoreksi nilai yang sudah ada, tapi memang secara metodologi sebuah implementasi dinilai dari persepsi atau pandangan personal itu pasti akan bias, dan juga tadi seperti yang dijelaskan Pak Nur, ketika kita memilih satu indikator, satu nilai perilaku, pasti ada nilai yang poinnya turun. Itu pasti karena nilai berdasarkan persepsi, dan masing-masing indeks itu disusun oleh komponen yang ternyata berbeda-beda. Jadi apa ya, misalnya in out ya, kayak ada satu yang nambah ya pasti ada satu komponen yang berkurang seperti itu. Oleh karenanya, strategi yang saya lakukan di Oktober kemarin itu adalah internalisasi nilai indeks berakhlaknya saja. Kenapa? Karena jadi indikator kinerja utama. Itu lagi. Itu kendala semua teman-teman Change Champion Selindo. Nilai persepsi dijadikan target indikator kinerja utama, yang mana itu sangat apa ya, istilahnya cukup berbahaya ya untuk dijadikan IQ ya, karena IQ menentukan kinerja organisasi secara umum seperti itu. Itu sudah kami kami diskusikan, kami sampaikan juga ke teman-teman di Roren ya, tapi responnya nanti akan ditindaklanjuti untuk tahun selanjutnya seperti itu. Jadi sebenarnya ya, kalau misal seperti yang saya jelaskan juga di internalisasi sebelumnya, bahwa survei budaya organisasi ini esensinya dari tahun 2024 itu adalah bagaimana pemahaman pegawai terhadap nilai-nilai perilaku yang menunjukkan itu adalah komponen berakhlak. Jadi mungkin meskipun Bapak Ibu sekalian di Satkernya itu secara praktiknya itu sudah harmonis, sudah kompeten, tapi karena pemahaman terhadap teoritis nilai penyusun berakhlaknya itu kurang, ya maka itu akan mempengaruhi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di survei budaya organisasi yang disusun oleh teman-teman konsultan ACT seperti itu. Karena kalau dilihat dipelajari ya hasil tahun lalu, metodologinya itu sangat jelas sebenarnya bahwa hasil survei budaya organisasi itu berdasarkan, coba di bagian metodologi Mas di slide-nya, itu responden diminta memilih 6-7 nilai perilaku force ranking yang menjadi top of mind untuk melihat persepsi terhadap budaya di dalam subconscious, berdasarkan apa yang paling sering mereka lihat, dengar, dan alami, di mana nilai perilaku yang kita pilih itu sebenarnya adalah secara teoritis adalah nilai-nilai yang menyusun komponen-komponen berakhlak seperti itu. Nah, bedanya dengan tahun lalu memang di tahun ini ada 5 budaya organisasi, sehingga ketika kita mungkin sudah terinternalisasi dengan berakhlak, maka yang 5 budaya organisasi tadi cenderung rendah jadinya, karena kita terlalu fokus yang di berakhlak, di 5 budaya organisasinya kurang. Ya karena memang yang dari awal yang dicari adalah persepsi. Beda kalau implementasi, misal kalau implementasi pegawai sudah misal
membuat apa ya, misal membuat kegiatan untuk memastikan kualitas data survei berjalan dengan baik. Nah, itu kan implementasi ya, itu bisa lebih objektif. Ya, ya semoga saja harapan kami juga teman-teman di Champion Selindo itu adalah metodenya berubah di tahun depan. Karena memang kalau dibandingkan di 2023, SBO 2023 itu juga metodenya berbeda dan sejauh ini memang SBO di 2023 ini masih yang paling apa ya istilahnya paling objektif dalam menilai implementasi. Ya tapi kita kembali lagi ya kita tidak bisa apa ya istilahnya menyalahkan hasil ya karena sudah dirilis dan sudah disosialisasikan juga oleh teman-teman di BPS pusat dan juga diinternalisasikan oleh teman-teman CA di masing-masing kabupaten kota. Jadi terkait rekomendasinya adalah untuk yang berikutnya adalah kita tetap berbekal pada baseline dari hasil survei budaya organisasi ini dengan tetap tadi menerapkan apa ya meningkatkan ya apa yang kurang di tahun ini kemudian ditingkatkan di tahun depan seperti itu mungkin ya, ya itu aja Mbak. Terima kasih atas jawabannya Mas Rian. Mungkin ada tanggapan dari Pak Son Haji maupun dari Ada, Bu Nur. ada. Oke, Jadi baik. Terima kasih. saya terima kasih Bapak yang disampaikan tadi. Mohon memang ke depannya semakin diperbaiki karena saya yakin ada sesuatu yang masih salah di sini. Ketika suatu indikator meningkat akan mengurangi indikator yang lain. Nah ini yang menurut saya apakah itu bisa di eh, pertanggungjawaban secara statistik ya. Jadi kalau kita kan ingin naik semua gitu, semakin naik apalagi apa namanya itu menjadi PK kita. Nah, kalau seandainya ada penilaian seperti itu, tentunya kita minta rekomendasi nih. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena ini sifatnya perspektif untuk indikator-indikator masing-masing itu, bagaimana nih ngisi apa sih sebenarnya yang seandainya supaya nilai kita bagus. Itu aja dari kami. Terima kasih. Taman dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Mas Rian, ada pertanyaan lanjutan di kolom chat. Yang pertama dari Pak Parsat Pamungkas, Kepala BPS Kabupaten Pamekasan. Pertanyaan yang pertama, apakah tidak ada alat ukur standar dari Kemenpan RB untuk SBO? Pertanyaan kedua masih dari Pak Parsat, mengapa hasil SBO harus menjadi target IKU mengingat penilaiannya masih labil? Belum ada metode ukuran yang standar dari Kemenpan RB. Selanjutnya masih ada 3 pertanyaan lagi di kolom chat. Apakah saya lanjut membaca atau mungkin Mas Rian mau jawab Pak Parsa terlebih dahulu? Ya, silahkan. Ya baik terima kasih atas pertanyaannya Pak Parsat. Jadi kalau ditanya kenapanya ke saya juga tidak tahu ya karena yang menyusun indikator kinerja utama seluruh Satker adalah Biro Perencanaan dari BPS Pusat. Yang menyusun rapornya juga dari BPS Pusat. Jadi ketika ditanya kenapa, ya karena ya mungkin Bapak Ibu di Biro Ren mungkin punya pertimbangan lain yang mungkin tidak saya pahami ya sejauh ini ya. Itu jika ditanya kenapa ya. Kalau survei Menpan lain itu sebenarnya ada ya survei dari Menpan, cuma ini surveinya internal dia untuk kementerian lembaga KLDI ya. Outputnya itu nilai indeks berakhlak KLDI itu ada survei indeks berakhlak, kemudian survei employee engagement dan survei employer branding. Survei employee engagement ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterikatan ASN sehingga dapat meningkatkan komitmen dan juga mempertahankan ASN yang merupakan talenta-talenta terbaik. Nah ini internalnya Menpan RB. Kemudian ada survei employer branding. Ini untuk mengetahui tingkat keterikatan masyarakat untuk bergabung menjadi ASN. Jadi apa ya istilahnya bagaimana kita membranding BPS gitu ya. Kalau BPS ini disosialisasikan ke orang lain, keluar
BPS ini apakah orang lain itu sebenarnya berminat jadi ASN di BPS? Itu kan sebenarnya menunjukkan branding BPS itu diminati oleh masyarakat luar. Nah, itu Menpan ada surveinya. Namun di BPS sendiri belum dilaksanakan ya. Ya, ini mungkin terkait pertimbangan-pertimbangan lain yang kita tidak tahu ya, ya sebagai karena kita yang dinilai ya, yang penilainya adalah dari Biro Perencanaan dan Biro SDM BPS RI seperti itu. Ya mungkin nanti bisa kita pelajari bersama. Ya mungkin nanti rekomendasi selanjutnya adalah mungkin kita bisa mengundang ini ya dari Menpan RB, narasumber dari Menpan RB untuk memang benar-benar menjelaskan bagaimana pengukuran indeks berakhlak yang seharusnya atau idealnya dilakukan di unit kerja masing-masing. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rian. Mohon izin mungkin ada tanggapan dari Pak Farsad. Jika tidak ada, mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya dari Ibu Auge Eva dari Kota Mojokerto. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk hasil SBO, apakah sudah tersedia hingga level kabupaten kota? Selanjutnya, pada tahun 2024, sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2025, dikarenakan pada tahun 2024, menilai unit eselon 2, tetapi diturunkan sampai level kabupaten kota. Sedangkan untuk tahun 2025 menilai unit kerja masing-masing. Kami persilakan Mas Rian untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk yang pertanyaan pertama, untuk saat ini yang kabupaten kota belum tersedia ya. Jadi masih sampai level provinsi. Ini masih ditanyakan juga ke teman-teman di Change Management Pusat apakah akan ada, tapi belum ada respon sampai sekarang. Kemudian yang kedua, apakah bisa dibandingkan ya? Sebenarnya tetap apa ya? Memang secara metodologi seharusnya nggak bisa ya, tapi di laporannya mereka tetap dibandingkan. Jadi untuk sementara ini kita ikuti dulu aturan yang apa? Cara pengevaluasian yang sudah ditetapkan oleh BPS pusat ya. Jadi tetap apa namanya? Tetap ada deltanya antara 2024 dan 2025, namun bisa dijelaskan seperti itu. Mungkin di apa? Di sakitnya, di notulannya dijelaskan perbedaan metodologi jika memang ada perbedaan metodologi. Tapi secara garis besar tim dari Roren itu tidak membedakan adanya metodologi antara 2024 dan 2025 sehingga masih bisa dibandingkan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Rahma Mbak terkait yang 2024. Iya, terima kasih. Iya, memang ada perbedaan metodologi di antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Jadi pada waktu awal internalisasi SBO, sebenarnya di tahun 2025 ini akan disamakan seperti tahun 2024. Jadi menilai unit eselon 2 untuk seluruh satker. Jadi seluruh satker itu menilai unit eselon 2-nya tentang implementasi berakhlak, persepsi tentang implementasi berakhlak. Namun ketika internalisasi itu metodologi itu diragukan gitu ya karena tidak tepat, karena kalau setiap unit itu harusnya menilai tentang indeks implementasi berakhlaknya sendiri-sendiri, bukan unit eselon 2. Jadi memang terjadi perbedaan itu dasarnya di sana. Nah, kenapa tadi tidak bisa dijadikan dasar untuk mengukur bahwa ada perbedaan dari tahun 2024 2025 ya memang yang diukur memang berbeda Bapak Ibu. Jadi memang kalau dibandingkan jadi tidak apple to apple. Betul sekali. Nah, itu juga mungkin nanti akan menjadi bahan masukan kami ya untuk
change management di BPS karena dari tahun 2023 pun itu hasilnya juga tidak bisa dibandingkan dengan 2024. Nah, kemudian di tahun 2025 hasilnya memang ya sulit sekali untuk dibandingkan dengan 2024 karena tolak ukurnya yang berbeda tadi. Nah, kenapa eh, ini menjadi IKU ya? Tadi ada beberapa pertanyaan seperti itu. eh jadi memang indeks berakhlak itu ada di PK ya, ada di PK. Nah, namun kenapa menjadi krusial nilainya ya, nilainya karena di PK itu kalau tidak salah 69,8. Nah, tapi kemarin pada saat internalisasi ada konsensus bahwa nilai dari indeks berakhlak itu dikalikan 1,6 pengalinya seperti itu, tidak berdasarkan hasil SPO. Seperti itu ya Mas Agusta ya. Ya, itu nanti ada surat dari Sestama mengenai itu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kedepannya, apakah ada rekomendasi-rekomendasi atas hasil persepsi dari indeks berakhlak? Tentunya nanti karena kita tidak punya alat ukur lain selain indeks ini ya, maka mau tidak mau kita akan gunakan sebagai bahan refleksi kita seperti itu. Ada beberapa hal yang kurang di sana tentang nilai-nilai berakhlak. Nantinya seperti rekomendasinya bahwa kita akan mencari tahu akar masalahnya di mana. Bisa jadi tidak sepenuhnya salah ya. Ada hal-hal di sana yang benar-benar mengukur apa yang benar-benar terjadi di Satker gitu. Dan hasilnya memang beragam gitu ya. Nah, nanti ini ke depannya bisa dijadikan bahan untuk pembinaan dari BPS provinsi ke BPS kabupaten kota untuk membina apa-apa saja nilai-nilai yang kurang seperti itu. Ya, mungkin dari saya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Rian dan juga Mbak Rahma. Apakah ada tanggapan dari Ibu Auge, Kota Mojokerto? Cukup, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutan, pertanyaan baru dari Kabupaten Ponorogo, dari Ibu Ferry Ilvana. Untuk capaian di IKU, apakah memakai indeks implementasi berakhlak saja atau akan ditambahkan dengan indeks implementasi 5 budaya BPS? Kami persilakan Mas Rian untuk menjawab pertanyaan. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk IKU kita pakai narasi yang sesuai IKU-nya ya. Jadi pakai indeks berakhlak. Jadi belum pakai yang indeks 5 budaya organisasi. Mungkin itu aja. Apakah ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Ferry Ilvana, Kabupaten Ponorogo? Sudah, Mbak. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu di kolom chat maupun Bapak Ibu di ruangan, Bapak Ibu dari BPS Provinsi Jawa Timur? Mungkin sambil menunggu pertanyaan lanjutan, mohon izin untuk membacakan beberapa saran yang ada di kolom chat Zoom. Yang pertama, saran dari Pak Diki, Kabupaten Lamongan. Sangat miris kita bekerja berproses selama 1 tahun, namun hanya dinilai sesaat melalui survei persepsi SBO. Selanjutnya, saran berikutnya dari BPS Kabupaten Jember, mudah-mudahan ketika kita memahami dan menyikapi hasil SBO, bisa seperti harapan kita kepada Pemda ketika indikator dari BPS seperti IPM dirilis. Mungkin ada tanggapan dari Mas Rian? Gimana Mbak tadi? Gimana? Atas saran dari Pak Diki dan dari Kabupaten Jember. Ya, mungkin untuk saran dan masukan mungkin jadi catatan ya untuk kita nanti disampaikan ke teman-teman di Biro Ren juga di Biro SDM terkait pengukuran survei budaya organisasi ini. Mungkin itu saja. Ya. Atau ada tambahan mungkin dari Mbak Rahma atau Mas Agusta mungkin?
terkait IKU Satker mungkin. Izin sedikit menambahkan, Mas Rian, terkait dengan IQ indeks berakhlak, memang betul ya, yang dipakai adalah hasil yang indeks berakhlak ya, yang survei budaya organisasi belum dimasukkan dalam IQ. Dan perlu diperhatikan juga bahwa pada indikator kinerja utama indeks berakhlak itu kita ada satker yang masih menggunakan pengali, indeks pengali, faktor koreksi ya 1,16, dan ada pula yang tidak menggunakan, dan itu nanti yang akan diidentifikasi oleh Biro Perencanaan melalui surat PLT Sestama yang mungkin akan segera disampaikan ke daerah Bapak Ibu. Jadi kita tunggu terkait surat tersebut, dan itu surat PLT Sestama yang akan menjadi dasar bukti dukung indeks implementasi berakhlak di tahun 2025. Jadi bukan publikasi SPO-nya, tapi suratnya yang akan menjadi bukti dukung tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mas Rian dan Mas Agusta. Mohon izin Mas Rian, masih ada tanggapan di kolom chat dari Kepala BPS Kabupaten Tuban, Pak Andi Surya Mustari. Mohon ada sharing dari BPS Kabupaten Madiun bagaimana strateginya bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Silakan Mas Rian untuk memberi tanggapan. Ya, ini sepertinya untuk BPS Kabupaten Madiun ya, Mbak. Ya, ini mungkin nanti bisa kita bahas di lain forum aja ya, terkait sharing bagaimana untuk nilai survei budaya organisasi, karena memang kita juga tetap perlu ya ada evaluasi juga, apa ya, lebih ke diskusi ke BPS pusat juga gimana terkait hasil survei budaya organisasi ini, seperti itu. Sebelum kita menutup diskusi hari ini, mohon izin membacakan satu saran terakhir dari Bapak Ahmad Junaidi, BPS Kota Malang. Objeknya berbeda, mungkin masuk akal kenapa hasilnya juga berbeda. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lain baik di ruangan 3 BPS Provinsi Jawa Timur maupun di kolom chat Zoom, dengan demikian mohon izin Bapak Pimpinan, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum kita menutup acara? Ya. Ini kelihatan nggak? Ya, udah dibilang, angkanya jangan dibahas. Kalau dibahas, ya sulit ya. Jadi memang hasilnya pokoknya begitu. Hasil yang ada itu kita pakai jadi pegangan saat ini. Kalau dibahas sulit, apalagi ditanyai ke Rian, kenapa ada di IKU? Nggak tahu dia, karena yang nyusun juga bukan kita yang ada di sini. Tapi apapun itu, ayo sama-sama kita introspeksi aja. Kalau ada yang kurang kita perbaiki, yang bagus kita pertahankan. Mudah-mudahan ke depan 2026 kita lebih baik. Ya, sukses saja untuk kita semua. Itu Mbak. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian berakhir pula acara Serasi episode ke-23. Mewakili panitia yang bertugas, kami mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekilafan yang kami lakukan selama acara berlangsung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada change leader kita dan change champion kita, Bapak Zulkifli dan Bapak Rian Wilmanda Januardi. Dengan demikian kita tutup acara hari ini. Sampai jumpa di Serasi tahun 2026 dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim provinsi mohon izin kita akan melanjutkan acara berikutnya.
Bapak Ibu sekalian, mohon izin masih ada acara yang akan dilanjutkan, yakni Monef tim ZI dan PSS. Ya, silakan Bapak Ibu yang memiliki, ya, hentik, Mbak. Zoom-nya di-end-kan.